Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti SPD, Guru SD Negeri Karangkandri 3, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan video singkat tentang koneksi antar materi pada modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam menghadapi berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yang pertama adalah tertarik. Saat pertama kali membaca judul modulnya tentang coaching untuk supervisi akademik, saya merasa tertarik untuk mempelajarinya. Emosi yang kedua adalah cemas. Setelah membaca tugas dan target yang harus diselesaikan dalam modul ini, saya merasa cemas tidak akan bisa memenuhi semua tugas dan target tersebut dengan baik. Tetapi pada kenyataannya saya mampu sesuai deadline yang diwajibkan. Perasaan yang ketiga adalah optimis. Setelah menjalin kolaborasi dengan rekan CGP dan rekan sejawat untuk memenuhi target tugas yang saya merasa optimis bahwa saya mampu menyelesaikannya tepat waktu. Yang keempat adalah percaya. Setelah menjalani semua proses pembelajaran dalam materi ini, saya percaya bahwa saya akan mampu untuk dapat melaksanakan praktik coaching ini sebagai bentuk implementasi. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang bertujuan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah mengetahui tentang coaching
dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Menjadi pemimpin pembelajaran harus mengetahui perkembangan murid secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik dapat berhasil ketika guru sudah berhasil menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah terkait makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai informasi digital yang dapat diakses warga sekolah. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Tidak dilakukan kegiatan pra dan pasca supervisi, hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP adalah kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.